Puji Tuhan, kembali lagi pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi ini yaitu tahu tapi tidak melakukannya. Tahu tapi tidak melakukannya. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diajar dalam seluruh perilaku kita untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita yakini. Dan entah kita berhadapan dengan Allah atau manusia, kita harus memastikan bahwa kita tidak pernah melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang kita sendiri ketahui. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dosa itu menjadi lebih berat. Itu berarti berdosa di depan saksi. Itu juga berarti memiliki saksi yang paling memberatkan melawan hati nurani sendiri. Cermatilah. Pertama, hal ini berhubungan langsung dengan pelajaran sederhana yang mengatakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Mungkin mereka siap berkata, ini sungguh jelas sekali. Siapa yang tidak tahu bahwa kita semua bergantung pada Allah yang Maha Kuasa untuk hidup dan nafas dan segala sesuatu. Maka dari itu ingatlah, jika memang kamu tahu ini, setiap kali kamu melakukan hal yang tidak sesuai dengan itu dan tidak bergantung kepadanya, bahwa jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Maka dosanya itu lebih berat. Yang kedua, kelalaian seperti halnya pelanggaran adalah dosa yang akan dihakimi. Orang yang tidak melakukan kebaikan yang dia ketahui harus dilakukannya, seperti juga orang yang melakukan kejahatan yang dia ketahui tidak boleh dilakukannya, akan dihukum. Oleh karena itu, marilah kita betul-betul memastikan bahwa hati nurani kita mendapat pengetahuan yang benar, maka barulah kita bisa mematuhinya senantiasa dengan setia. Sebab jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Tetapi jika kita berkata bahwa kita melihat namun tidak bertindak sesuai dengan apa yang kita lihat, maka tetaplah dosa kita. Yohanes 9 ayat 41. Kita cenderung berpikir bahwa berbuat salah adalah dosa. Yakobus memberitahukan kita bahwa tidak berbuat baik juga dosa. Dua macam dosa ini kadang-kadang disebut dosa karena perbuatan dan dosa karena kelalaian. Berbohong adalah dosa. Namun bila kita mengetahui kebenaran dan tidak mengatakannya, itu juga dosa. Memfitnah orang adalah dosa.
tetapi menghindari orang tersebut padahal kita mengetahui bahwa ia membutuhkan persahabatan kita adalah juga dosa. Kita hendaknya bersedia menolong ketika Roh Kudus menuntun kita. Jika Allah memimpin kita untuk melakukan perbuatan baik, memberikan pelayanan atau memulihkan suatu hubungan, lakukanlah itu. Kita akan mengalami vitalitas yang baru dan segar untuk iman Kristiani kita. Orang Kristen sudah pasti harus mengetahui hal-hal yang benar, sebab pengetahuan akan kebenaran adalah sumber motivasi dari perbuatan benar seseorang. Kita tetap akan melakukan hal yang salah jika hal yang baik yang kita lakukan didasarkan dengan motivasi yang salah. Di sisi yang lain, orang Kristen tidak cukup sekedar mengetahui hal yang benar, namun ia harus menghidupinya. Inilah yang disebut sebagai integritas hidup seorang Kristen. Itulah sebabnya penting sekali bagi kita bahwa setiap kali kita bersaat teduh, kita selalu bertanya, apa yang hari ini saya lakukan untuk menaati firman Tuhan yang hari ini saya pelajari. Dengan selalu mempraktekkan apa yang kita pelajari, maka firman Tuhan menjadi satu dengan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan tetap menaati setiap perintah Tuhan dan tetap hidup dalam takut akan Tuhan, maka kita selalu diberkati dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan bagi kami pada pagi hari ini, supaya kami tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan hidup melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, supaya kami tidak berdosa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman Tuhan ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Bapa, biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.